Kemudian yang sama kita hormati para asatidz, para hujjah, para alim ulama, habaib, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan seluruhnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya pantun? Kalau pantun diapain, Pak? Orang Betawi kalau mau cakep kamu harus salah. Pantun aja dicakep. Beli mangga di taman mini. Pulangnya lewat rumah tetangga. Menikah yang hadir di tempat ini, semuanya masuk ke dalam surga. Buah mangga dan buah naga, buah kelapa dan buah pepaya. Kalau bapak ibu sudah masuk surga, jangan lupa ajak-ajak saya. Kita mau bahas apa ini? Mau bahas sejarah atau gimana? Tentang puasa. Sejarah boleh ya? Ya, sejarah boleh. Rahimahullah, banyak di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi, yaitu hadis Nabi, bahwa Nabi di dalam perjalanan hidupnya, perjalanan dakwahnya ditemani atau didampingi oleh para pendampingnya yang setia. Pendamping Nabi ini mereka bersama Rasulullah dan menjalankan dakwah dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sama halnya dengan Nabi Isa, Pak Bu, ada pendamping setianya. Pendamping setia Nabi Isa disebut dengan Hawariyun. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Hai orang-orang beriman, kata Allah, jadilah kalian penolongnya agama Allah, sebagaimana Isa bin Maryam berkata kepada pengikut setianya. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, nama pengikut setianya adalah Hawariyun. Tahu pengikut setianya Nabi Isa. Ya. Begitu juga dengan Rasulullah. Rasul juga punya pengikut setia. Pengikut setianya Nabi yang laki-laki disebut dengan sahabat, yang perempuan disebut dengan sahabiyah. Ibu-ibu jadi sahabiyah, kalau laki-laki sahabat. Itu pengikutnya Nabi. Ya. Kata orang Jakarta bilang kalau zaman sekarang nih Pak, kalau sahabat buah semangka daunnya lebat, apa gitu dong, udah sahur masih nggak saja. Buah semangka daunnya lebat, aku bakal dibawa sama tukang. Kita sangka dia sahabat, ternyata menusuk dari. Ya kalau sahabat Nabi mana? Dan dalam kitab Mu'jamul Wasit, kamus bahasa Arab yang dikarang beberapa ulama, yang disebut dengan sahabat itu adalah orang yang mengikuti. Itu disebut sahabat. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim. Jadi sahabat itu dapat gelar langsung dari Allah. Gelarnya bukan S1, bukan S2, S3 dan lain sebagainya. Tapi gelar sahabat itu apa? Radhiyallahu anhu. Itu gelarnya sahabat. Tadi dijelaskan di dalam Al-Quran surah At-Taubah, orang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor, dan orang yang mengikuti mereka dengan kebenaran, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha sama mereka dan mereka pun redha sama Allah. Oh, kalau udah Allah redha, selesai urusan. Itu sahabat. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik orang yang hidup, ya, sebaik-baik manusia yang hidup adalah manusia yang hidup pada zamanku, yaitu Nabi dan sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian kata Nabi, setelah itu yang terbaik yang kedua adalah manusia yang hidup setelah sahabat, disebut dengan tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian kata Nabi generasi ketiga yang hidup setelah tabi'in disebut dengan
tabi'in. Coba 3 generasi terbaik yang disebut oleh Nabi. Sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, apa sih arti sahabat itu? Arti sahabat secara umum adalah orang Islam yang hidup pada zaman Rasul dan pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah. Itu sahabat. Tapi banyak ulama yang mendefinisikan sahabat, salah satunya adalah Imam Al-Bukhari. Kata Imam Al-Bukhari bilang begini, sahabat itu adalah orang Islam yang hidup pada masa Rasulullah dan mereka berjumpa atau melihat Rasul secara langsung. Jadi syarat sahabat itu Pak harus lihat Rasul langsung. Ya. Dan dia orang beriman. Kalau nggak beriman bukan. Abu Jahal lihat Rasul nggak? Iya. Tapi kagak beriman. Ada Pak orang alim soleh hidupnya di zaman Rasul, tapi bukan sahabat. Wah, solehnya luar biasa. Tapi dia bukan sahabat. Kenapa? Karena nggak bisa lihat Rasul. Kenapa kok nggak bisa lihat Rasul? Karena tinggalnya jauh. Rasul di Madinah, dia tinggalnya di Yaman. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Kenapa kok nggak bisa lihat Nabi? Kenapa kok nggak bisa lihat Rasul? Karena Uwais bakti sama orang tuanya. Tapi kata Nabi bilang begini Pak sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan masuk dijamin masuk surga. Kata Nabi bilang begini, hai Umar, nanti kalau kamu ketemu orang yang namanya Uwais bin Amir, Rasul sebutnya Uwais bin Amir. Uwais bin Amir, kalau kamu ketemu dengan Uwais bin Amir, kamu minta doa. Umar bingung. Sehebat apa ini orang, kok aku disuruh minta doa sama Uwais bin Amir? Doanya apa ya Rasulullah? Minta doa supaya dosa-dosamu diampuni sama Allah. Berarti kan luar biasa. Dan betul Pak, Uwais Al-Qarni ketemu Umar bin Khattab. Ketemunya di masa Umar jadi khalifah, Rasul sudah wafat. Kenapa Uwais Al-Qarni gak bisa ketemu dengan Rasulullah? Karena Uwais jaga ibunya, mohon maaf, yang sudah lumpuh. Jadi jaga orang tuanya, dia orang tuanya tinggal ibunya. Hidupnya miskin. Ya, kemudian hadirin rahimakumullah, satu ketika Uwais tanya sama ibunya, Bu, Bunda, kira-kira permintaan apa lagi yang ibu inginkan? Semua permintaan sudah saya turuti. Ibunya bilang begini, cuma satu Uwais, dan ini adalah permintaan terakhir ibu. Apa permintaan ibu? Ibu ingin pergi haji. Lumpuh Pak, gak bisa kemana-mana. Uwais bingung. Dia orang miskin, gak punya apa-apa. Biasanya orang Yaman kalau berangkat haji, kalau nggak naik onta, dia naik kuda. Ya. Akhirnya hadirin rahimakumullah, Uwais pun putar. Apa namanya? Cara putar cara gimana kira-kira nih agar ibunya bisa berangkat haji. Akhirnya dia punya tabungan sedikit. Tabungannya dibeliin apa? Anak sapi, bukan kambing. Anak sapi yang baru lahir. Dan anak sapinya, Bu, Pak, taruhnya di atas bukit. Padahal rumputnya ada di bawah. Setiap hari kandangnya dibikin di atas bukit. Setiap hari Uwais gotong ke anak sapi, turun ke bawah buat makan. Sore harinya diangkat lagi, masukin ke kandang. Pagi hari digendong lagi, turun ke bawah biar makan rumput. Nah, tetangganya bingung. Nih Uwais ini udah gila. Ngapain repot-repot? Ya bikin kandang di atas bukit, yang jelas rumputnya ada di bawah. Ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, 8 bulan berikutnya tuh sapinya besar, beratnya hampir sekitar 100 kilo. Kemudian hadirin rahimakumullah, setelah sapinya besar, hadirin rahimakumullah, Uwais merasa badannya sudah sanggup untuk mengangkat beban berat. Akhirnya ketika musim haji datang ke ibunya. Wahai Bunda, wahai Ibu, dulu ibu pernah ingin berangkat haji, dan apakah masih ingin berangkat haji? Oh iya jelas, wahai anakku Uwais. Kalau begitu kita siap-siap berangkat haji. Ibunya tanya, lah naik apa kita berangkat haji? Tuh lihat orang-orang berangkat haji naik kuda. Tuh lihat mereka berangkat haji naik onta. Kita naik apa? Ibu akan saya gendong. Udah latihan 8 bulan angkat sapi. Yaman Mekah jaraknya 1.500 kilo. Jakarta Bali. Kalau Jakarta Bali enak.
Bapak jalan ketemu pohon mangga di Jawa Barat, Jawa Timur ketemu pohon kelapa kalau aus. Ini Yaman, Mekah yang ada apa? Gersang, tandus, padang pasir, bukit batu, digendong ibunya, pulang pergi. Makanya doanya mustajab. Anak yang bakti sama orang tuanya doanya mustajab. Buat apa bermain gitar kalau tidak di kota tua? Buat apa punya anak pintar kalau nggak taat sama orang tua? Pak, sampai di Mekah, wes doa gini. Anak soleh mana anak-anak soleh? Ya Allah, ampuni dosa ibu saya ya Allah. Maafkan kesalahan ibu saya ya Allah. Masukkan ibu saya ke dalam surga. Ibunya yang lumpuhkan di sebelahnya. Dengar doa anaknya. Ibunya bingung, nih anak dari tadi doanya buat saya terus. Kenapa dia nggak doa buat dirinya sendiri? Setelah saya berdoa, rahimahullah, dipanggil sama ibunya. Hai Uwais, tadi aku dengar kamu doa buat ibu terus. Kenapa kamu kagak doa buat diri kamu sendiri? Nih jawaban anak soleh. Kata Uwais bilang, Pak, wahai bunda, wahai ibu, kalau aku doa buat ibu dan ibu masuk surga, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cukup keredoan ibu saja yang membuat aku masuk ke dalam surga. Ya, kita bahas sejarah, itu salah satu di antaranya. Sampai jam berapa nih Pak Haji salat? Bogor ini Pak, ya, itu sahabat. Bahkan ada salah seorang seorang ulama, Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahwa yang disebut sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah, orang yang hidup pada masa Rasulullah, baik sebulan, sehari maupun sebentar, dan bertemu langsung dengan Rasul. Itu disebut sahabat. Bahkan ada juga kalangan ulama yang lain yang mengatakan, beliau mengatakan dari Abu Muhammad bin Hazm, beliau mengatakan begini, yang disebut sahabat adalah orang yang pernah duduk bersama Rasulullah dan mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasul, baik itu satu kalimat ataupun dua kalimat, dan pernah hadir rahimahullah bertemu langsung dengan Rasulullah, dan dia adalah orang beriman, kecuali orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya dan wafat atau mati dalam keadaan munafik. Dan termasuk ke dalam sahabat, kata beliau bilang, adalah orang yang pernah masuk Islam, kemudian murtad lagi, kemudian masuk ke dalam agama Islam, dan itu rahimahullah, kalau mereka itu hidup di zaman Rasul, maka mereka disebut dengan sahabat. Sahabat total seluruhnya, sahabat Nabi Pak, yang langsung lihat tadi, total seluruhnya ada sekitar 144.000 sahabat yang lihat Nabi secara langsung. Kemudian hadirin rahimahullah, kalau ada kajian khusus tentang sahabat, pengajian taklim tentang sahabat, 144.000